Oke, selamat bertemu kembali. Eh, Semoga suasana di hujan di luar tidak mengganggu audio yang saya pakai di sini ya. Karena di luar cukup hujannya cukup deras sekali. Oke, pembahasan kali ini adalah mengenai penyusunan anggaran persediaan. Jadi anggaran persediaan, penyusunan anggaran persediaan ya kali ini. Nah, jadi kita akan membahas kemungkinan adalah 2 kali pertemuan hari ini dan minggu depan. Jadi kita santai sedikit ya ininya. Oke, kita tahu bahwa setiap perusahaan khususnya yang dalam bidang manufaktur itu mem- eh, pengen labanya itu mendapatkan laba tinggi ya. Jadi pengen dapat profit yang tinggi sekali. Nah, dan mereka punya yang namanya persediaan. Tentu saja semakin banyak persediaannya, maka yang terjadi adalah semakin banyak biaya yang dikeluarkan untuk memelihara persediaan tersebut. Nah, biaya yang dikeluarkan ini investasi ya, termasuk persediaannya itu juga investasi. Jadi semakin kecil sebenarnya biayanya akan semakin rendah. Nah, sehingga apa namanya istilahnya, kalau mungkin dulu pernah ikut manajemen keuangan ada istilah perputaran persediaannya akan cepat ya, akan cepat perputarannya jadi persediaan akan cepat menjadi penjualan. Nah, penjualan gitu. Jadi intinya inginnya selalu seperti itu umumnya. Tentu saja pengennya sih nol persediaannya, pengennya nol. Di Jepang ada apa namanya, ada sistem yang melakukan zero inventory. Maksudnya zero inventory, inventory tetap nol, atau just in time inventory, just in time. Jadi bener-bener inventory nol baru memesan. Tapi keadaan seperti ini sulit diterapkan di berbagai perusahaan. Eh, Pada bab ini kita akan menyusun anggaran persediaan pada perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang, tapi khususnya perusahaan manufaktur dulu ya, yang akan jadi pembahasan kita. Oke, eh, kita mulai dari pengertian dulu nih sekarang. Sediakan catatan Anda karena saya akan menulis inti-intinya di sini, tetapi tidak pengertiannya. Oke. Oke, sekarang persediaan atau inventory, artinya apa sih inventory? Persediaan. Inventory atau persediaan itu adalah barang yang diperoleh dan tersedia dengan maksud untuk dijual atau dipakai dalam produksi atau dipakai untuk keperluan non-produksi dalam siklus kegiatan yang normal. Anda bisa pause dan Anda bisa pause untuk mencatatnya ya. Oke, persediaan ini terdiri dari dua tipe. Yang pertama umumnya ada persediaan produk jadi, dan satu lagi persediaan ada juga produk dalam proses ya. Produk dalam proses. Oke.
eh, persediaan juga, persediaan barang jadi ini yang ini itu dibagi dua lagi. Dua lagi. Ada yang terkelompok aset lancar, ada yang termasuk di dalamnya aset lancar, dan ada aset yang tidak lancar. Nah, kelompok aset yang lancar, nih ya, yang lancar dulu adalah persediaan produk jadi yang dapat digunakan atau dijual setiap saat. Itu yang lancar. Sedangkan yang tidak lancar itu adalah persediaan produk jadi yang jumlahnya harus dipertahankan untuk menjamin keberlangsungan usaha. Jadi yang aset tidak lancar ini sama kayak apa ya yang disebut sebagai biasanya ada safety stock. Jadi kalau ini misalnya persediaan nih, nah lalu harus menjaganya. Nah, minimal kita harus jaga sebesar ini. Misalnya ini tabung persediaan, ini harus ada nih segini. Nggak boleh enggak. Nah, yang ini namanya persediaan produk jadi yang aset lancar. Aset lancar. Yang ini tidak lancar ya, karena harus dijaga tetap di sini. Oke. Sebenarnya anggaran persediaan di dalam perusahaan-perusahaan manufaktur itu banyak ya. Yang pertama ada yang tadi itu produk jadi, produk dalam proses. Lainnya apa? Bahan baku. Ada juga misalnya ada bahan pembantu, misalnya ini. Lalu suka juga yang namanya pernak-pernik supplies. Nah, ini juga termasuk dalam persediaan semua. Tapi persediaan yang pernak-pernik supplies ini tidak akan kita bahas di sini ya yang ini. Oke. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.